undang dari Partai PDIP, cuman biar informasinya berkembang kan ya. Nah, cuman tidak bisa untuk diskusi kali ini, mungkin di diskusi selanjutnya akan hadir langsung. Nah, rodang-rodang obrolannya kita ke Kang Dudun dulu lah, ya, baru ditiis. Nah, Kang Dudun, adalah dosen di sini, ada yang kenal Kang Dudun? Baru atau yang baru kenal? Nah, Kang Dudun sebagai putra daerah melihat kondisi Bandung baru turun nih, seperti apa Kang Dudun? Enggak? Cek, ayaan semangat kena teh. Itu tolong dikondisikan wajah-wajahnya jangan terlalu tegang. Ini kita harus paham bahwa negara ini hadir itu dari sebatang rokok dan secangkir kopi. Ya, santai aja, kira-kira gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah belah mana eta? Oh, fansnya ya. Itu subscriber budak Angon 28 itu biasanya. Keren. Tetap objektif persoalan nilai mah ya, kira-kira gitu. Jadi terima kasih atas satu kepercayaan saya untuk bisa nimbrung ya. Ya biasalah budak Angon ya, budak kamari sore ngilu nimbrung ningali kolot rame di dia, kira-kira gitu ya. Alhamdulillah terakomodir hari ini dengan tematiknya kantin KBB. Ya, jadi saya rilekan dulu yang tadi sudah agak sedikit tegang dari Kang Ari, dari Kang Sundaya gitu kan, Kang Suherman. Terima kasih Kak Kilancek, sadayana ya Kang Jamu oge panginten Kang Asep ya. Alhamdulillah tiasa hadir karena rumpaheuna dinten ayeuna. Kita bisa lihat di banner ini tulisannya adalah kantin KBB. Nah, KBB-nya kenapa kecil? Pertanyaan saya. Karena itu kepanjangan dari Kang Bubun Bunyamin. Ya, jadi ini adalah kantin Kang Bubun Bunyamin. Untung tukang kantina keur areueuh, jadi memang minta ditraktir. Jadi kajian rutin Kabupaten Bandung Barat intinya mah eta di pleset. Eta plesetan nama kajian rutin Kabupaten Bandung Barat, asli nama kantin Kang Bubun Bunyamin. Kira-kira gitulah. Ya. Jadi KBB ya teh KBB ya Kang Bubun Bunyamin teh ieu. Mengulas sedikit ini adalah kenapa ruangannya di sini gitu Kang Asep ya. Pak Jamu kenapa ruangnya di sini agak sedikit ngaheab, agak sedikit rupa-rupa aroma kira-kira gitu ya. Karena ini mencerminkan suatu bentuk perlawanan kita terhadap kekuasaan-kekuasaan yang ada yang sesuai dengan apa yang tadi disampaikan. Ruangan ber-AC ada di lantai 3, aulanya besar kira-kira gitu. Tapi karena kita ingin membuat satu perlawanan, yuk kita coba-coba panas-panasan di ruangan ini. Dan yang kedua adalah bentuk perlawanannya, kenapa harus pakai kantin? Kira-kira nggak hotel gitu. Emang kita nggak bisa biayain? Yang betul nggak bisa. Makanya saya pakainya di sini, kan gitu loh, ya kan? Kenapa harus kantin KBB? Padahal aula KBB juga besar kan, bisa dipinjam, kira-kira gitu. Ya udah jadilah kalau aulanya mah, kira-kira gitu. Tapi kita yang pertama untuk kegiatan ini. Jadi untuk yang dapat konsumsi dan sebagainya, mudah-mudahan ini sudah terminimalisir dari APBD ya. Gitu Kang Ari. Jadi kalau mau minum silakan aja lah ini. Walaupun nggak dia, ya enggak jangan dari APBD, enggak dari warung Cici lah tadi. Jadi ini kegiatan kita, saya mengajak lebih rileks kegiatan ini ya. Kuopadis Kabupaten Bandung Barat. Ini pertanyaan yang cukup banyak. Ya kalau berbicara tentang apa sih Kuopadis? Nah itu bahasanya terlalu gaul dan sebagainya. Itu tergantung persepsi masing-masing kira-kira. Agak sedikit keren lah kira-kira. Karena memang hari ini tuh branding memang lebih keren kira-kira gitu ya. Walaupun misalkan isinya ABCD lah kira-kira gitu. Tapi branding lebih penting. Tapi melihat daripada kegiatan ini, saya mengapresiasi setinggi-tingginya bagi yang punya gagasan ini. Ini adalah bentuk daripada kontrol sosial yang dilakukan tidak berdasar pada tugas dan fungsi yang sudah ada di pemerintah. Kalau internal di Pemdanya kan sudah ada inspektorat, kalau di DPRD-nya sudah ada, kan kira-kira gitu. Nah, ini adalah bentuk kontrol kita juga sebetulnya. Tadi betul, apa yang disampaikan Kang Asep sudah dijabarkan dan sebagainya kira-kira. Ini indeksnya naik, kira-kira gitu kan. Nah, ini kadang-kadang masyarakat kita terlalu banyak dinamakan dengan angka-angka. Padahal dalam kenyataannya enggak, tapi ini juga alhamdulillah benar capaiannya Kang Asep kira-kira gitu. Tadi di sini banyak yang membantai PLT, saya hari ini akan membela PLT. Ya kan?
Ini PLT ini keren ini menurut saya. Ya kan? Ini ngomong tentang PLT, ya saya akan membela PLT. Kalau ada bela anak Rio bela mereka bela anaon atuh. Ya kan? Kira-kira gitu. Ya, sekarang yang mau dibelanya apa? Kira-kira gitu. Kalau nggak ada, ya susah saya mau bela apa? Kan kira-kira gitu loh. Maksudnya kan, saya akan bela tentang kebenaran. Berbicara itu karena hakikat manusia adalah mencari kebenaran. Ya, Kang Sundaya tadi kan aduh pantun dan sebagainya. Memang MC-nya ada lumayan nyelekit ya, rada pinter nih anak-anak gitu. Dia ternyata Kang Sundaya adalah salah satu dewan yang punya data dan dia juga berperan sebagai anggota dewan. Menganggarkan ini kan bagus nih, terdengar oleh publik, bener nggak? Kenapa kita bikin ruang-ruang seperti ini? Karena memang hari ini Pemda tidak menyediakan ruang bagi kita. Ya kan? Di mana ruangan saya untuk menyampaikan aspirasi itu? Buktinya Kang Suherman Porbat kemarin adanya di luaran di sana ya. Bener nggak? Ini untuk menyampaikan aspirasi ruangannya ada kira-kira gitu. Kan nggak ada di Pemda. Padahal kalau lihat dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, kita berhak untuk menerima informasi yang bersifatnya mingguan, bulanan, tahunan, bener nggak? Nah hari ini informasi-informasi publik di Pemda Bandung Barat di mana ditempatinnya, Kang Suherman? Bahkan ruang-ruang untuk ngedongeng seperti ini di mana? Ya kan? Masjid Asidik misalnya bisa sebetulnya di Masjid Asidik kira-kira gitu. Tapi lo banu pararana saya suka Masjid Asidik lah. Anu terarasep ka masjid mah kira-kira gitu. Maka pakainya kantin aja hari ini. Ya. Yang pertama saya coba bahas begini. Saya urut dulu ya sedikit gitu. Aya nu can kenal saya gitu ya teh. Asa maraloho ketuk bugu gitu nya ningalikeun. Jadi Kang Bubun ini adalah aslinya dari selatan. Gunung Halu perbatasan jeung Australia lah lihat di peta mah ya, karena kesananya udah laut. Ini agak sedikit perbatasan dengan Australia, kira-kira gitu. Nah, menelisik itu saya kembali lagi tadi apa yang sudah dipaparkan, apa yang sudah disanggah, apa yang sudah disampaikan, kondisi objektif hari ini. Kita kembali lagi ke tadi, ngobrolin tentang tujuan terbentuknya KBB. Ya kan? Dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2007 ya, tentang terbentuknya Kabupaten Bandung Barat. Ya saya ngobrolkan sebagai orang selatan, mewakili selatan kira-kira gitu. Karena sering jadi olok-olokan, oke Kang Asep orang selatan teh jam sabaraha cenah datang di Gunung Halu, oh ya kieu geus nepi ka dieu kira-kira kan gitu. Saking apanya? Saking jauhnya kira-kira gitu. Yang pertama tujuan pentingnya berdirinya Kabupaten Bandung Barat itu kan, yang pertama adalah bagaimana pelayanan publik ini bisa lebih dekat. Bisa lebih cepat, pembangunan bisa merata. Kira-kira maka tercapai tadi sebuah keadilan. Kan gitu tujuan nama. Oh, tujuan anak misalkan rek nukeran jabatan ku mobil. Oh, tujuan itu, ya kan? Tujuannya barter segala macam kan nggak ada. Tujuan itu sebetulnya di dalam tujuan pemekaran mah nggak ada. Dan sering Kang Sundaya ngobrolin, saya juga dulu 2005 ikut yang diobrolin, saya pasti pada waktu itu. Karena sok memilu Kakang Agus Yasmin baheula, yang Dadang Supriyatna, Abi Kabungkal Kabupaten Bandung. Itu kan ngobrolin gini. Ya, tujuan pemekaran Bandung Barat teh anu ditingali teh lain ukur pada larang hungkul ya. Tapi tuh coba tingali Cipongkor, tuh coba tingali Gunung Halu, bener nggak? Itu yang disampaikan ke Pak Obar. Ya kan? Tuh tempo selatan mah jauh. Ayeuna Pemdana ya di Ngabrang, jauh ke urang mah. So, bener nggak? Gitu. Kalau ngobrolin tentang objektif bagaimana pemerataan pembangunan kira-kira, baru sekarang kan jalan sudah mau dibangun ke selatan kira-kira gitu. Walaupun ya belum sampai sebenarnya ke Cianjur mah dengan jalan yang baik kira-kira gitu. Nah, kembali lagi situ tujuannya apa? Terus yang kedua, kita sudah masuk di 18 tahun ya Kabupaten Bandung Barat hari ini. 15 ya. 15. Itu sok hayang ngalewihan wae sih gitu. Abi mah saking kuberehanana tanggal lagi diberi sampai ke 18. 15 tahun ya Kabupaten Bandung Barat. Nah hari ini sudah 15 tahun ini, pertanyaan pertama saya itu adalah apa? Pertanyaan saya itu, apakah Pemda Bandung Barat sudah mengidentifikasi persoalan atau belum? Ini persoalan. Jadi mereka gawe kumaha lamun teu apal masalahna. Itu kan? Masalah pendidikan di mana? Masalah kesehatan di mana? Ya kan? Masalah perekonomiannya di mana? Gitu kan? Ketika sudah teridentifikasi persoalannya, baru kita merancang itu. Ya kan? Tadi bener, lamun turun maka lapangan ukur ningali hungkul naong ti luhur mal apal. Ini pentingnya. Kalau sudah mengidentifikasi, baru kita bisa membuat rancangan. Alokasinya berapa kalau mau ditunjang dengan anggaran kan gitu.
Kalau hal ini terjadi, kalau ngobrolin itu kumaha sih teu para ruguh kira-kira gitu. Saya tidak ada kebencian buat saya mah ini ngobrol seperti ini teh. Nah, hari ini banyak mau tidak mau bahwa SKPD itu yang punya ego sektoral dengan SKPD yang lain. Ya kan? Dinas sosial mengadakan pelatihan pandai besi misalnya. Kan kira-kira gitu. Nah, indah teh anggaran anak keur meuli alat pandai besi teh. Jadi geus beres pelatihan pandai besi balik ka ditu macul deui. Beak eta anggaran teu puguh. Bener enggak? Coba sinkronkeun naon sih kudu ego-ego sektoralan gitu loh maksudnya. Kalau berbicara bahwa di kepalanya itu adalah demi kepentingan rakyat. Gitu, dia sebagai abdi negara. Yuk bener-bener kira-kira gitu. Sempat KBW itu kan mengalami jumlah untuk peningkatan sumber daya manusianya lebih tinggi. Bener enggak Pak Dewan? Pelatihan loba-loba teuing, naon hasil pelatihan anak? Peningkatan SDM di sini, peningkatan SDM di sini. Setiap SKPD itu besar. Tapi untuk belanjaannya mana? Bener nggak? Ya nges pinter ya mandai besi, tamal ban sebagainya. Pas balik ke lemur teh, barangna. Tapi dapat transport Kang. Transport mah dapat. Ya alhamdulillah lah daripada dirampok go orang Batur, meningkatnya ke orang Bandung Barat. Ya kan? Eta kan nanti transportnya 150.000 dan 1.000 kan dirinya sok miluan lin. Kira-kira gitu. Nah, cuman saya mah memang tak pernah keajakan hari ini, kira-kira gitu ya. Nah ini pentingnya, coba ini diharmonisasi. Ketika jawaban saya gini, tadi daripada penyangga dan pembicara selanjutnya. Terus Bandung Barat rek dibawa kumaha jeung rek kumaha. Pertanyaannya kan gitu. Ya kan? Keur memperbaiki Bandung Barat, ini perlu dicatat semua. Untuk memperbaiki Bandung Barat itu jawabannya cuma satu. Yuk orang tobat babarengan. Tak jawaban nama sok ayeuna Pasundaya tobat. Bener tak? Ayo pemerintah nanti tobat. Pak Asep Wahyu geus mulai tobat. Atas tobat lah maksudnya teh. Bener nggak? Tapi ya kalau yang lain enggak dipengaruhi juga Pak Asep. Ini Pasundaya mampu dipengaruhi atau mempengaruhi posisinya ketika di DPRD? Kalau Pasundaya bisa mempengaruhi 49 anggota DPRD, saya acungi jempol. Jangan-jangan Pasundaya nanti dipengaruhi oleh 49 orang. Ya kan inilah maksudnya. Konsistensi anggota DPRD juga diuji di sini. Nah sekarang yang mempengaruhi PLT siapa? Siapa yang bisa jawab hari ini? Hah? PRT ada yang mempengaruhi nggak? Sehingga pola pikirnya berubah tadi apa yang sudah menjadi sebuah keputusan dirubah-rubah seperti itu. Siapa Pasundaya yang sudah mempengaruhi PLT? Gak tahu kan? Jangan dibuka itu nanti untuk season selanjutnya. Ya kan? Ini kuncinya di sini. Nah betul-betul tadi bahwa kalau kita runtut di undang-undang Pemda itu jelas pemerintah daerah itu terdiri dari eksekutif dan legislatif, harus bersama-sama. Jadi konsensus itu jangan dibongkar-bongkar, walaupun eksekutif itu punya hak diskresi, tapi jangan disalahgunakan hak diskresi itu untuk kepentingan yang memang kurang penting. Dan diskresi juga ada tuntutan-tuntutan, sesuatu hal yang bisa dilakukan diskresi dengan catatan ABCD, kira-kira gitu. Nggak bisa langsung seperti itu aja. Ya, pengawasan-pengawasan ini sangat penting. Gitu. Maka anggota-anggota DPRD ini harus betul-betul dia berada pada posisi itu. Yang kedua, ya, ketika ngobrolin itu, kita itu secara umum Bandung Barat pun menjadi bagian daripada Indonesia. Indonesia ini adalah menganut konsep negara hukum, aturan berarti kan. Nah aturan Pemda ada di undang-undang Pemda itu. Tadi Pasundaya menang pokir aya di undang-undang MD 3 kan kira-kira secara dasar hukum. Ketika hari ini Pemda melawan aturan-aturan hukum tersebut seperti itu, berarti dia sudah melanggar. Ya kan? Menjadi pengkhianat kira-kira gitu loh. Ya. Jadi artinya yang pertama tadi identifikasi masalah, membuat perencanaan, dasar hukumnya ada nggak? Mencuat kemari persoalannya apa? Persoalan-persoalan berbicara tentang beasiswa dan sebagainya. Jadi Pemda ini adalah bukan uang pribadi yang dikelola ini, ya kan gitu. Yang terpenting, kenapa hari ini publik tidak percaya terhadap pemerintah, termasuk Pak Suherman tadi. Saya sudah nggak percaya pemerintahan. Alasannya apa? Kan kira-kira gitu. Karena banyak mengecewakan, mungkin itu kan hari ini berbicara. Dan dulu pernah nih berbicara tentang Pemda Bandung Barat. Eta eurihna nih Kapararanjang jara rangkung bener teh. Pas urang ngesrek pesen tah mesin rumput, peknya nggak dibabat ti heula. Akhirnya teka bagian momentum tak Pasundaya. Kira-kira gitu. Tapi DPRD gararung tak.
Untuk DPRD mah alhamdulillah. Jadi Pak Sundaya damel di DPRD minimal tiasa beberes oke di DPRD itu supaya tong garung. Kira-kira gitu. Nah, ini terjadi pemeliharaan seperti ini. Nah, menurut saya konteksnya hari ini berbicara Bandung Barat mau di mana, tentu di sini adalah kembali lagi siapa yang menahkodai Bandung Barat hari ini. Kan gitu. Yang menahkodainya ini mampu atau tidak mampu. Mending kene cek bahasa Sundana nama kieu ya, mending bodoh alewo. Ya kan? Dari pinter ke balingar. Benar tuh? Bahasana mending gitu. Ajak ngobrol. Kamari seperti Pak Suherman Porbat ngobrol tentang demonstrasi di Pemda Bandung Barat. Pemerintah nggak usah takut. Tinggal panggil Pak Suherman Porbat bawa ke ruangan kita presentasi. Apa gagasan Pak Suherman yang belum terakomodir di Pemda Bandung Barat ini? Bisa nggak terbuka seperti itu? Ini penting menurut saya. Teruji semua aktivis ini. Kan kira-kira gitu. Nah, Kang Ari Jibala hari ini tidak mendapatkan anggaran daripada pemerintah. Emang NGO itu harus begitu. Genah ngomong naginya Kang. Bebas. Beda rada cadel kan kira-kira gitu. Ya. Dulu pernah Pak Suherman Porbat tahun 2012 saya melakukan aksi demo sampai ke Kapolda Jawa Barat pada waktu itu. Dan saya mau dibayar oleh Pemda Bandung Barat pada waktu itu. Supaya tidak melakukan aksi demo seperti itu. Saya tidak terima. Ternyata pas itu orang-orang yang seperti mendukung saya untuk hayo bikin gerakan segala macam. Ternyata saya bikin gerakan ke Polda Jabar yang lain pada ngumpet. Ngomong ini apa? Itu Bubun itu anak buah saya, sana wanang duit coba. Nah, ini mental-mental seperti ini harus dirubah. Kemudian juga kita harus merubah mental. Mental kita jangan menjadi mental pengemis. Tekudu ngamis Kang Ade. Ya kan? Jalan we terus, kira-kira gitu. Oke, di Pak Sundaya aya lah kalem. Kira-kira gitu nya. Keur eta eta nu nguruskeun tadi teh nu sakit lah kira-kira gitu. Nah, ini pentingnya berbicara konteksnya hari ini itu adalah yuk orang curhat-curhatan karena kita tidak punya ruang untuk curhat. Maka ruangan ini adalah menjadi curhat kita. Di sini ada di bagian eksekutifnya ada, bagian legislatifnya ada, aktivisnya juga ada. Masyarakat umumnya juga ada, mahasiswanya juga ada. Nah, ini ya, berbicara itu. Nah, kemudian yang selanjutnya berbicara tentang carut-marutnya, berbicara tentang pelaksanaan aplikasi anggaran di Bandung Barat dalam pelaksanaan pembangunan Bandung Barat. Apakah menggunakan aturan yang sesungguhnya atau berdasarkan pada kepentingan itu? Dengan kekuasaan mah apapun bisa tuh Kang. Ya kan, tapi jangan ditabrak kira-kira gitu. Kemudian yang kedua, kita saja mau meminta LKPJ, itu susahnya minta ampun Kang. Sok Kang Ari geus menang can LKPJ Bupati tahun 2001. Sok. Ini DPR juga perlu didorong ketika rakyatnya butuh dokumen LKPJ untuk sebagai salah satu ukuran capaian Bandung Barat harus diberikan. Karena itu penggunaan anggaran APBD. Kita juga harus tahu kan capaiannya ada di situ walaupun bentuknya angka-angka. Ya kan? Hari ini siapa yang sudah dapat LKPJ? Para aktivis. Kang Suherman terus gaduh LKPJ 2020 hiji. Belum kan? Ini juga kita berhak untuk meminta itu. Ya kan? Coba serang dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kita juga berhak tahu penggunaan anggaran capaiannya seperti apa. Supaya kita juga bukan dalam konteks kita adalah memiliki rasa kebencian. Tidak. Kang Suherman Porbat sampai dengan terseduh-seduhnya Kang Ari juga itu bentuk kecintaan aja. Nah tuh undang-undang karena penghormatan PLT mah jauh lah. Yang penting kurang mah udah kena penghormatan Allah we. Menurut Pak Sundaya jangan terlalu sakit hati ngobrolin tentang perjuangan hari ini memperjuangkan rakyat di wilayah dapilnya. Penghormatan jelema mah menghormati Kang Sundaya itu ketika jadi anggota DPRD. Geus eureun mah jadi anggota DPR gering penting anu nempo penting moal. Berbuat aja kita hari ini. Terus yang kedua adalah yang terpenting hari ini berbicara konsep Basarua. Good governance tadi sudah terakomodir dalam Undang-Undang 23 2023. Ya kan? Undang-Undang 23 2014. Di dalam Undang-Undang Pemda prinsip-prinsip good governance sudah ada, transparansi, akuntabilitas, tinggal maca eta mah. Tapi yang hilang adalah apa? Rasa. Benar enggak? Kenapa Kang Ari menikmati perjalanan sudah punya rasa yang tumbuh? Kan kira-kira gitu. Kang Suherman Porbat punya rasa, hilangkan rasa kebencian kita terhadap siapapun. Hari ini berbicara kita lugas tanpa harus menaruh sebuah nilai kebencian dalam diri kita. Gak ada. Saya mah sayang sama PLT, sama Kang Sundaya, sama Kang Ari semua. Tapi lamun salah mah yuk orang ingetan. Bukannya kita tadi berbicara tentang seorang muslim, mayoritas muslim, hakul muslim selingetan mah wajib eta hukumna. Bener nggak? Oh rek bupati, oh rek DPRD, gitu kan? Rek kepala dinas dan segala macam. Ketika salah kita wajib mengingatkan itu.
Nah ini yang penting. Ketika ingin menjadi Bupati Bandung Barat harus dibangun dengan rasa mencintai Bandung Barat itu sendiri, sehingga lahir gagasan-gagasan itu. Yang kedua adalah Bupati harus punya inovatif. Ketika tidak punya inovasi, no way kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya kan? Sok hari ini bagaimana berbicara tentang Bandung Barat secara keseluruhan? Banyak persoalan hari ini. Banyak kita wisata-wisata di Lembang anu tidak sesuai dengan tata ruang wilayah. Bagaimana hari ini tentang pengawasan, penertiban dan sebagainya? Ketika dibarter dengan sebuah kekuasaan, siapa yang bisa melabrak itu? Tidak ada.